Ada sebuah paradoks di pusat kisah ini yang rasanya hampir mustahil untuk dipercaya. Di Jepang, orang-orang Korea dan mereka yang dikenal sebagai Zainichi Korea adalah kelompok minoritas kecil. Mereka sering diperlakukan sebagai orang luar, disingkirkan ke pinggiran masyarakat, dan terus-menerus diingatkan bahwa tidak peduli berapa lama mereka telah menetap di sana, mereka tetap dianggap sebagai pendatang dari tempat lain. Namun, di dalam Yakuza, komunitas yang terpinggirkan ini justru berhasil memegang pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya memungkinkan bagi ukuran komunitas mereka. Paradoks itulah yang menjadi inti dari cerita ini. Ini bukan sekadar tentang bagaimana orang-orang Korea bisa berakhir di dunia kejahatan terorganisir. Bukan juga sekadar tentang bagaimana beberapa dari mereka berhasil naik ke puncak hierarki. Pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa sebuah komunitas yang dikunci dari luar masyarakat arus utama bisa menemukan ruang, status, dan kekuasaan di dalam salah satu sindikat kriminal paling ditakuti di dunia? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke masa ketika Jepang masih menguasai semenanjung Korea. Selama era tersebut, sejumlah besar orang Korea dibawa ke Jepang. Mereka adalah para pekerja kasar, imigran, dan orang-orang yang terjebak di dalam mesin brutal sebuah kekaisaran. Mereka tidak datang sebagai entitas yang setara. Mereka tiba di posisi paling bawah. Mereka melakukan pekerjaan paling berat, pekerjaan paling kotor, pekerjaan yang tidak dihormati siapapun, namun sangat diandalkan oleh semua orang. Kemudian, kekaisaran itu runtuh. Perang dunia berakhir. Namun bagi banyak orang Korea di Jepang, perdamaian tidak datang membawa rasa aman. Sebaliknya, perdamaian berarti ketidakpastian. Mereka tidak lagi terikat pada sistem kekaisaran yang telah menyeret mereka ke sana. Namun mereka juga tidak serta-merta diterima sebagai bagian dari masyarakat Jepang. Banyak dari mereka yang terdampar, terjebak di sebuah negara yang telah mengeksploitasi tenaga mereka, mengawasi mereka dengan ketat, namun tetap memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak pantas berada di sana. Mereka menjadi sangat terlihat ketika ada kesalahan yang harus ditimpakan. Namun tiba-tiba menjadi tidak kasat mata ketika martabat dan perlindungan harus diberikan. Kehidupan semacam itu mengubah sebuah komunitas. Hal itu mengeraskan hati manusia. Ia mengajarkan mereka sejak dini bahwa hukum dan ketertiban tidak selalu hadir untuk melindungi mereka. Dan ketika dunia yang legal membiarkan Anda berdiri kedinginan di luar pintunya yang terkunci, dunia ilegal mulai terlihat bukan lagi sebagai sebuah godaan, melainkan sebagai sebuah pintu akses. Disinilah dunia bawah tanah memasuki kisah ini. Bukan sebagai jalan keselamatan, bukan sebagai keadilan, melainkan sebagai sebuah celah keterbukaan. Karena Yakuza beroperasi dengan standar yang sama sekali berbeda dari masyarakat yang terhormat. Di dunia yang legal, identitas sebagai orang Korea bisa langsung menutup pintu kesempatan, bahkan sebelum seseorang memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Di dunia kriminal, pertanyaan-pertanyaan lain jauh lebih diutamakan. Bisakah kamu menghasilkan uang? Bisakah kamu bertarung? Bisakah kamu menahan pukulan? Bisakah kamu memimpin dan menuntut kesetiaan? Apakah kamu berguna? Itu adalah standar yang sangat brutal. Namun, itu tetaplah sebuah standar, dan bagi sebagian pria, itu adalah sistem pertama yang tidak diawali dan diakhiri dengan penolakan berlandaskan ras. Lalu datanglah era pasca Perang Jepang, dan bersamanya kekacauan total. Negara itu hancur lebur. Kota-kota menjadi reruntuhan. Makanan sangat langka. Pekerjaan tidak stabil. Institusi-institusi negara memang ada. Namun di banyak tempat mereka terlalu lemah, terlalu kewalahan,
atau terlalu berjarak untuk bisa mengendalikan apa yang sebenarnya terjadi di jalanan. Di celah-celah kekosongan otoritas itulah, pasar gelap meledak. Barang-barang mengalir melaluinya. Uang tunai mengalir melaluinya. Begitu pula dengan ancaman, kesepakatan perlindungan, jaringan penyelundupan, dan kekerasan jalanan. Tempat-tempat ini bukan sekadar pasar kriminal. Mereka adalah pusat kekuasaan utama pertama untuk bertahan hidup di era pasca perang. Dan di lingkungan pemangsa semacam itu, banyak orang Korea di Jepang melakukan lebih dari sekadar bertahan hidup. Mereka beradaptasi lebih cepat dari yang diperkirakan dunia. Mereka belajar bagaimana kekuasaan bekerja ketika sistem resmi runtuh. Mereka menyadari bahwa jika negara tidak bisa memaksakan ketertiban, maka orang lain yang akan melakukannya. Dan di tempat-tempat di mana hukum telah melemah, para pria dengan keberanian, disiplin, dan toleransi terhadap kekerasan dapat membangun otoritas dengan sangat cepat. Itu adalah titik baliknya. Kisah ini berhenti menjadi sekadar cerita tentang komunitas marginal yang berusaha untuk tetap hidup. Ini berubah menjadi cerita tentang bagaimana beberapa anggota dari komunitas tersebut menyadari bahwa bayang-bayang tidak hanya menawarkan tempat berlindung. Bayang-bayang menawarkan daya ungkit, leverage. Dunia bawah tanah tidak menghapus diskriminasi. Dunia itu mengubah kelangsungan hidup menjadi mata uang yang berbeda. Ketakutan, kesetiaan, uang, dan kekuatan fisik. Begitu hal itu terjadi, dinamikanya berubah untuk selamanya. Sebab ketika sebuah kelompok yang telah disingkirkan menemukan bahwa dunia ilegal menawarkan bukan hanya jalan masuk, melainkan juga pergerakan mobilitas ke atas, mereka tidak lagi menjadi korban sejarah yang pasif. Mereka menjadi kekuatan aktif di dalam sistem yang lebih gelap. Sifat-sifat yang dilahirkan oleh eksklusi dan diskriminasi, ketangguhan, kecurigaan, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, dan mental baja justru berubah menjadi aset terbesar mereka. Begitulah cara narasi ini bergerak dari penolakan sosial menuju dominasi kriminal. Dan begitu pintu itu terbuka, Jepang tidak hanya menyaksikan segelintir geng jalanan Korea bangkit. Jepang menyaksikan kemunculan pria-pria yang akan membantu membentuk ulang dan mengendalikan Yakuza dari dalam. Jika babak pertama dari cerita ini adalah tentang eksklusi, babak kedua adalah tentang eskalasi. Karena begitu kekacauan Jepang pasca perang menciptakan sebuah celah, beberapa pria tidak sekadar melangkah masuk. Mereka membangun kerajaan dari celah tersebut. Mereka mengubah keputusasaan menjadi struktur, kekuatan jalanan menjadi organisasi, dan peluang kriminal menjadi pengaruh yang bertahan lama. Mereka tidak puas hanya dengan bertahan hidup di pasar gelap. Mereka ingin mengendalikannya. Salah satu tokoh paling penting dalam transformasi tersebut adalah Machi Hisayuki. Machi lebih dari sekadar gangster dalam artian biasa. Ia memahami sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kekerasan fisik. Di reruntuhan Jepang pasca perang, ia melihat apa yang dilewatkan oleh banyak orang. Kekacauan itu sangat menguntungkan, tetapi hanya organisasi yang mampu membuat kekuasaan bertahan lama. Perbedaan itu sangat fundamental. Banyak pria bisa mengintimidasi, memeras, atau berkelahi di bar. Namun jauh lebih sedikit yang bisa membangun sebuah sistem. Machi berhasil melakukannya. Melalui arus bawah tanah pada era tersebut, ia secara bertahap mengumpulkan pengaruh yang kemudian mewujud sebagai Toseikai, sebuah organisasi kriminal dengan jangkauan dan bobot teritorial yang nyata. Itu menandai sebuah pergeseran tektonik. Pada titik itu, orang-orang Korea di Jepang tidak lagi sekadar muncul sebagai otot bayaran di pinggiran operasi milik bos Jepang. Melalui sosok-sosok seperti Machi, mereka menjadi arsitek,
dari kejahatan terorganisir itu sendiri. Mereka menciptakan struktur yang mampu bernegosiasi, menegakkan hukum mereka sendiri, mencari keuntungan, dan berekspansi. Mereka tidak lagi hanya ditelan oleh dunia bawah tanah. Merekalah yang kini turut mendefinisikan keseimbangan kekuasaannya. Itulah yang membuat Macii begitu berbahaya. Ia mewakili momen ketika eksklusi berhenti menghasilkan tindakan bertahan hidup yang acak dan mulai menghasilkan sesuatu yang jauh lebih kokoh, arsitektur kriminal. Namun, Macii hanyalah salah satu sisi dari mata uang ini. Jika ia mewakili strategi, struktur, dan ekspansi yang terencana, sosok bernama Jiro Yanagawa mewakili jenis kekuatan yang sama sekali berbeda, lebih keras, lebih kasar, lebih terang-terangan dalam menumpahkan darah, dan berakar sangat kuat pada energi jalanan mentah dari tahun-tahun pasca perang. Yanagawa terasa kurang seperti seorang manajer sindikat dan lebih seperti perwujudan dari kolapsnya tatanan sosial itu sendiri. Keluar masuk penjara, kekerasan pasar gelap, reputasi berdarah, konfrontasi langsung, otoritasnya memancar dari fakta bahwa ia telah hidup di lapisan paling brutal dari dunia tersebut dan belajar cara mendominasi kompetisinya. Dari fondasi yang suram itulah, Yanagawa Gumi bangkit menuju puncak kejayaannya. Dan disinilah ceritanya menjadi semakin tajam. Karena pengaruh Yanagawa tidak terbatas pada kekuasaan lokal semata. Kelompoknya menjadi ujung tombak yang sangat terikat dengan Yamaguchi Gumi, sindikat Yakuza paling kuat di seluruh penjuru Jepang. Pada masa jayanya, anak buah Yanagawa digelari sebagai pasukan pembunuh Yamaguchi. Meskipun frasa itu terdengar mengerikan, itu memberitahu Anda dengan tepat bagaimana posisi mereka. Bukan sebagai pengamat, bukan sebagai orang luar yang ditoleransi, melainkan sebagai kekuatan mesin pembunuh utama. Mereka adalah roda gigi yang menangani tekanan, konflik, dan peperangan antar geng. Fakta ini mengubah skala segalanya. Satu hal jika sebuah minoritas yang terpinggirkan sekadar menemukan tempat bersembunyi di dalam kejahatan terorganisir, adalah hal yang sama sekali berbeda ketika anggota-anggota minoritas tersebut berevolusi menjadi inti dari kekerasan yang menopang seluruh sistem itu sendiri. Pada titik itu, ceritanya bukan lagi tentang penerimaan. Ini tentang fungsi yang tak tergantikan. Ini tentang bagaimana para pria yang dulunya diinjak-injak sebagai orang luar, kini menjadi elemen paling krusial dari mekanisme kerja dunia bawah tanah Jepang. Dan kemudian, ada sebuah pernyataan terkenal yang membayangi seluruh sejarah gelap ini. Pernyataan Yanagawa bahwa di dalam masyarakat Yakuza tidak ada diskriminasi terhadap orang Korea. Di permukaan, ucapan itu terdengar nyaris seperti sebuah pujian. Tetapi, semakin Anda merenungkannya, semakin mengerikan maknanya. Apa arti sebenarnya dari klaim tersebut? Apakah itu berarti kejahatan terorganisir jauh lebih bermoral dan tercerahkan daripada masyarakat umum? Tentu saja tidak. Apa yang sebenarnya ditunjukkan jauh lebih mengganggu, bahwa dunia legal telah gagal begitu dalam dan begitu persisten, sehingga ratusan pria menemukan rasa penerimaan sejati pertama. Mereka justru di dalam sebuah tatanan kriminal yang dimandikan dengan darah. Itulah inti emosi sesungguhnya dari narasi sejarah ini. Yakuza tidak menerima orang Korea karena rasa iba. Mereka menerima siapa saja yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang, memberikan daya tempur, dan mematuhi perintah pimpinan. Tetapi, bagi pria-pria yang hidupnya hancur oleh stigma, bahkan penerimaan transaksional yang kejam itu pun masih terasa lebih manusiawi daripada apa yang sudi ditawarkan oleh dunia yang mengaku beradab. Menjelang tahun 1960-an, lingkungan perlahan bergeser.
Otoritas Jepang meningkatkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kejahatan terorganisir. Sindikat-sindikat yang pernah berkembang tanpa hukum di masa pasca perang kini menghadapi realitas baru yang sempit. Beberapa melemah, beberapa hancur. Yang lain beradaptasi dengan mengubah struktur operasi, taktik, dan mencuci visibilitas publik mereka. Namun, kekuasaan sebesar ini jarang sekali menguap begitu saja. Ia hanya berganti pakaian. Dan itulah warisan sejati dari pria-pria seperti Machi dan Yanagawa. Mereka tidak sekadar meninggalkan nama dan mitos di jalanan. Mereka mewariskan sebuah cetak biru. Mereka membuktikan bahwa minoritas di Jepang bisa melakukan lebih dari sekadar bergabung sebagai pion. Mereka bisa menjadi raja, mengendalikan papan catur, dan mengubah cara permainan itu sendiri dimainkan. Inilah mengapa kisah ini lebih dari sekadar dokumenter mafia biasa. Ini adalah studi tentang apa yang terjadi ketika eksklusi sistemik, ambisi buta, dan kekerasan saling bertabrakan, lalu melahirkan sosok-sosok yang mampu memanipulasi masyarakat dari balik layar. Generasi pertama perlahan memudar. Bos-bos jalanan menua, ditangkap polisi, tewas terbunuh, atau menjadi nama yang hanya disebut dalam bisikan. Namun sistem yang mereka bangun tidak ikut mati. Pengaruh para Zainichi Korea ini berlanjut melalui tokoh-tokoh penerus, aliansi politik kriminal yang lebih dalam, dan penyusupan kekuasaan mafia ke dalam urat nadi, kehidupan sehari-hari, yang permukaannya tampak bersih. Dunia bawah tanah menjadi sangat mematikan ketika ia belajar menyamar ke dalam kehidupan normal, ke dalam bisnis properti, konstruksi sipil, dunia hiburan, entertainment, perhotelan, dan semua industri zona abu-abu, di mana uang kotor dapat dicuci menjadi kekayaan legal. Di Jepang, industri permainan pachinko seringkali menjadi simbol paling mencolok dari garis batas yang memudar ini. Tempatnya terbuka untuk publik, legal, terjalin ke dalam rekreasi sehari-hari, namun telah puluhan tahun diselimuti oleh desas-desus kuat tentang aliran dana yakuza, manipulasi keuangan gelap, dan kontrol dari dunia bawah tanah. Daya ungkit para pendahulu ini menghasilkan uang raksasa, menghasilkan pengaruh hingga ke kursi-kursi parlemen. Namun, tidak satu pun dari sejarah ini layak dirayakan sebagai sebuah kisah kepahlawanan. Tidak ada narasi underdog yang romantis di sini. Jalan keluar yang mereka ukir menembus diskriminasi dibangun di atas bangkai pemerasan, pemaksaan, perdagangan manusia, perjudian, dan teror. Pengakuan yang mereka dapatkan harus dibayar dengan menyuburkan sebuah monster yang hidup dari ketakutan rakyat kecil. Oleh karena itulah, kata-kata Yanagawa tadi ibarat pedang bermata dua. Jika kejahatan terorganisir terasa seperti satu-satunya rumah bagi kaum minoritas, itu bukanlah pujian bagi para kriminal. Itu adalah dakwaan mutlak terhadap masyarakat yang menciptakan mereka. Kekuasaan tidak selalu dianugerahkan oleh hak istimewa, privilege. Seringkali, monster yang paling menakutkan lahir dari dasar jurang penghinaan, marginalisasi, kemarahan, dan ingatan kolektif akan rasa ditolak oleh dunia. Namun, ketika keadilan dicari melalui jalan berdarah, ia tidak menyembuhkan luka sosial tersebut. Ia malah menyebarkan luka itu menjadi pandemi kekerasan baru. Hari ini, Yakuza sedang berada dalam titik terlemahnya di lanskap modern Jepang. Hukum anti-geng sangat ketat dan toleransi masyarakat berada di titik nol. Namun, jejak tak terhapuskan yang diukir oleh kaum minoritas ini dalam sejarah kelam Jepang akan terus menggema. Bukan karena mereka pernah singgah, tetapi karena mereka pernah menguasai dan membentuk ulang wajah kriminalitas Jepang. Kisah ini meninggalkan sebuah peringatan abadi bagi kita semua. Sebuah masyarakat yang dengan sengaja mengunci pintu
bagi sekelompok manusia dan membiarkan mereka di dalam kegelapan, suatu saat nanti harus bersiap melihat orang-orang itu mendobrak masuk kembali. Tidak lagi sebagai pengemis yang meminta belas kasihan, tetapi sebagai penguasa kegelapan yang siap menelan segala bentuk cahaya. Menurut Anda, apakah kegagalan sosial selalu melahirkan kriminalitas yang terorganisir? Bagikan opini tajam Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai analisis mendalam seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di penelusuran sejarah gelap berikutnya.